Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah IAIN Langsa, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hari ini kakak akan menyampaikan sedikit pidato kakak mengenai pendidikan. Di zaman sekarang sudah bisa kita lihat banyak pendidikan itu setara antara laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan zaman dahulu. Kebanyakan zaman dahulu orang tua berpendapat bahwa pendidikan itu tidak penting bagi perempuan. Padahal anak itu akan dibesarkan oleh ibu. Ibu adalah madrasah utama bagi anaknya. Kenapa pendidikan ini penting untuk perempuan? Karena ketika seorang ibu, ketika perempuan sudah besar menikah dan menjadi seorang ibu, dia adalah madrasah pertama untuk anaknya. Bagaimana bisa dia mendidik anaknya sedangkan dia tidak memiliki ilmu? Sering kita dengar dari orang-orang, untuk apa berkuliah perempuan? Nanti juga di dapur, nanti juga menikah, jadi istri orang, gitu kan, banyak dibilang. Padahal pendidikan ini adalah penting. Kenapa? Banyak perempuan sekarang itu dia cerai dengan suami. Bisa kita lihat kan? Ujung-ujungnya perempuan ini dia jadi tulang punggung untuk keluarganya. Perempuan kalau zaman dulu itu dia adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab ayahnya. Tapi sekarang dia walaupun belum menikah, dia dituntut untuk bekerja. Kalau belum bekerja, akan tolong untuk apa dia sekolah tapi tidak bekerja. Ketika dia sudah berumah tangga, dia punya suami, dia punya anak, suaminya kurang dalam masalah ekonomi, perempuan dituntut untuk bisa bekerja, membantu suami mencari nafkah. Bagaimana bisa perempuan bekerja sedangkan dia tidak memiliki ilmu? Mau kerja apa? Banyak kan kita tengok sekarang ibu-ibu. Sering kita dengar di masyarakat kita dikatakan bahwa untuk apa kuliah? Nah, banyak orang kuliah itu nggak kerja kok, gitu kan bilang. Padahal ada dua opsi di sini. Kenapa ada dua opsi? Ada orang yang dia tidak berkuliah, ada orang yang dia berkuliah, tapi dia tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Dan ada orang yang berkuliah, tapi dia bisa bekerja jauh lebih tinggi. Dia menjadi penjabat, dia jadi dosen, dia S2, dia sukses. Dua kan opsinya kan? Dua kan? Kenapa dalam dua ini orang mengikuti orang yang berkuliah, tapi dia tidak bekerja? Kenapa orang tidak mengikuti orang kuliah dan dia sukses? Bahkan dalam menentukan pilihan aja dia sudah salah, makanya itu dia gagal dalam menentukan masa depan. Jadi, kalau kita ingin punya masa depan yang cerah, kita harus bisa menentukan pilihan kita. Kita tengok di dalam sisi positif dan negatifnya. Jangan dengerin kata orang, karena kalau kita berjalan kita nggak akan tahu bagaimana ke depannya. Karena hidup kita ke depannya tidak akan sama dengan hari ini. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin maju, persaingan di mana-mana, dibutuhkan fashion dalam diri kita itu, kemampuan diri kita sendiri. Sekian pidato dari kakak, kurang dan lebih kakak mohon maaf, dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi adik-adik buat kuliah untuk belajar lebih giat lagi.